Kita beri 30. Pasti yang terpikir di kepala mesti dapat balasan 31. Syukur-syukur 33, 35. The best. Beri 30, dibalas cuman 30. Oke lah, nggak untung nggak rugi. Tapi kalau sampai beri 30, cuman dibalas 10, maka kita sudah kena zalim 20. Nah, pembalasan Allah Subhanahu wa taala, yuwaffa, Allah balas, itu balasannya 31, 30 atau 10 dalam hati. Nanti kalau saya beri begini kira-kira Allah balas berapa ya? Takut teraniaya. Maka Allah tekankan di ujung ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa antum la tuzlamun. Antum, kamu yang orang memberikan hartanya, la tuzlamun, kamu tidak akan dianiaya. Yakin dan percaya kamu tidak akan teraniaya. Modalnya dari Allah, nyawanya dari Allah, ruh jasadnya dari Allah, tanahnya dari Allah. Ketika diminta Allah, ngitung-ngitung. La haula wa la quwata illa billah. Masih hitung-hitung. Nanti saya dapat berapa? Tapi Allah SWT tidak menunjukkan Al-Aziz, kuasanya. Kalau Allah mau menunjukkan kuasanya, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula kum fayakun. Mati ini orang. Tapi Allah tetap mengajak dia, tetap berpikir. Wa antum la tuzlamun. Kamu tidak akan teraniaya, jangan takut. Kama sali habbah. Satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Maha luas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal ayat jangan kecewa kalau orang tidak seperti yang diharapkan. Respon orang tidak seperti yang diinginkan. Jangan kecewa. Di ujung ayat jangan takut kecewa kalau tidak mendapat balasan. Merasa teraniaya. Kenapa? Karena yang tidak dibalas di sini akan mendapatkan balasan yang lebih lengkap, yang lebih indah. Hai orang-orang yang teraniaya di sini, jangan sedih, karena kesedihanmu tidak akan lama, kesedihanmu akan berakhir dengan keluarnya engkau dari alam ini. Hai yang merasa punya kuasa menganiaya di sini, jangan juga bangga, karena perbuatanmu bisa menganiaya hanya bisa cukup sampai di sini. Setelah di sini nanti kau juga tidak akan bisa melakukan penganiayaan. Maka kalau memahami hakikat dunia ini, man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang mengenal hakikat dunia, maka dunia ini ringan bagi dia. Ringan bagi dia. Yang teraniaya, yang terzalimi, yang tersakiti, yang terpenjara, maka bagi dia ini ringan. Ini kan sementara aja sebelum keluar dari sini. Setelah keluar dari sini, dan orang yang dititipkan Allah harta, dititipkan Allah kuasa, dititipkan Allah ilmu, dia pun juga merasa kepopuleran ini, kekuasaan ini, kehebatan ini pun juga tidak besar-besar betul. Ini hanyalah seujung kuku kah Pak Ustadz perumpamaan dunia ini? Tidak. Jinah ba'udah. Satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk 2. Satu sayap nyamuk. Satu sayap pesawat aja tidak bisa dipakai. Satu sayap nyamuk. Dunia ini hanya satu sayap nyamuk. Jadi kalau kita lihat ada orang yang begitu tamak, yang begitu rakus, begitu pelit, begitu bakhil, mereka hanyalah para perebut sayap nyamuk. Ini adalah perebut sayap nyamuk. Dan kita bagian dari orang yang sibuk merebut sayap-sayap nyamuk ini. Tapi bedanya apa? Kita ingin merebut sayap nyamuk ini supaya dapat berbuat, supaya dapat ibtigha'a wajhillah. Hanya semata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya. Dari pemaparan Ustadz tadi sangat jelas bahwa ada kesinambungan antara hidayah dan materi agar terjadi
syiar yang lebih baik. Terus sebaik-baik muslim adalah yang memiliki kelebihan secara materi, salah satunya. Tapi Ustadz, kita nggak bisa menafikan juga kondisi sosiodemografi sekarang, misalnya sangat banyak saudara-saudara yang hidupnya di angka kemiskinan gitu Ustadz. Tapi udah pasti mereka nggak boleh kecewa kan Ustadz ya. Terus bagaimana mereka ini, saudara-saudara kita juga bisa meluangkan atau modal apa yang harus mereka punya agar tetap bisa melakukan syiar Islam. Tapi Ustadz dengan catatan bahwa mereka di sini tidak memiliki kelebihan ilmu, tidak memiliki kelebihan materi. Terus yang kedua Ustadz, gimana saudara-saudara kita ini yang tidak memiliki harta yang lebih baik ini bisa tetap memiliki anak yang nantinya memiliki ilmu pemahaman agama yang baik, karena kita juga tidak bisa menafikan bahwa sekarang biaya untuk belajar itu mahal. Udah Ustaz, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan membatasi pintu surga dari satu pintu saja. Yang kaya bagaimana mengetuk pintu surga? Dengan hartanya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan satu tempat istana dalam surga. Yang kaya. Kami tidak kaya bagaimana? Ada pintu lain. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat, banallah bahu baitan, bunyalahu baitan fil jannah. Dibangunkan satu tempat. Bunyi hadis yang sama, tapi dengan prolog awal yang berbeda. Jangan membatasi dari pintu baik. Kau yang kaya, bangun masjid. Kau tidak kaya, banyak sholat sunat, berzikir. Sekarang yang terjadi apa? Orang kaya banyak sholat sunat, orang miskin main gaple. Dunia tidak dapat, akhirat melayang. Kedua tidak dapat. Adapun sekarang orang miskin anaknya tidak bisa sekolah, berapa banyak sekarang program beasiswa, bantuan. Ustadz Somad yang tidak mampu, saya sediakan rumah kos, rumah saya, silakan. Orang kaya datang ke saya. Ustadz Somad kata Pak Rektor, ada anak tidak mampu, cerdas, boleh di sini. Fakultas kedokteran, gratis, beasiswa full. Syaratnya Pak, hafal 30 juz. Apakah orang miskin tidak bisa hafal Quran? Justru paling banyak kesempatan anak-anak orang miskin itu hafal Quran. Karena dia tidak punya gadget, tidak punya internet, tidak punya wifi. Amat sangat besar kemungkinan. Maka satu pintu tertutup, buka pintu yang lain. Mudah-mudahan Allah membukakan banyak pintu untuk kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.